Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, kembali lagi bersama kami di Pojok Cerdas Inspirasi. Halo sahabat PCI, mudah-mudahan semuanya kabarnya baik, sehat semua, sehat walafiat, dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan hidayah. Kembali pada sama kami bahwa di konten ini kami akan menyajikan seputar dengan makna-makna daripada Al-Quran. Nah, kemudian penjelasan ini yang akan diringkas secara ringkas dikarenakan dengan durasi waktu karena sedikit waktunya itu. Pembahasan yang pertama berkenaan tentang bacaan-bacaan yang sering kita baca dalam Al-Quran. Nanti ada yang disebut dengan qiraatus sab'ah, yaitu 7 bacaan para imam. Yang 7 ini nanti kita ambil sebagian seperti daripada riwayat Hafiz yang sering kita gunakan. Adapun nanti perbedaan dengan riwayat-riwayat lain berkenaan tentang bacaan, kemudian vokal, kemudian susunan kalimat seperti jamak, mudzakkar, dan juga muannas. Nah, dalam hal ini kita perlu mengambil contoh. Di surat yang sering kita kali baca dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah, ada kalimat Malik Yaumiddin dan kalimat Malik Yaumiddin. Nah, perbedaannya hanya satu di kalimat panjang dan pendeknya kalimat mim. Ada pembacaannya Malik Yaumiddin, ada bacaannya Malik Yaumiddin. Nah, kedua-duanya ini boleh kita gunakan karena ada riwayat yang secara sahih mengatakan atau berpendapat bahwa ini boleh. Yaitu pembacaan-pembacaan yang nanti banyak sekali, tidak boleh aneh, tidak boleh juga mengkoreksi apabila mimnya terlalu panjang atau mimnya pendek, karena kedua-duanya itu ada riwayatnya. Yang kedua adalah pembacaan irama-irama. Untuk membaca Al-Quran nanti ada 7 pembagiannya. Ada yang disebut irama nahawan, jiharka, sabak, kemudian hijaz, kemudian ros, kemudian juga bayati, kemudian yang ketujuh adalah sikah. Jadi ada 7 nanti pembacaan irama-irama untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi pembahasan yang kali ini saya tidak akan membahas berkenaan tentang irama, tidak akan membahas berkenaan tentang riwayat. Yang saya akan bahas berkenaan tentang makna-makna dalam Al-Quran. Yang dimana di samping kita sering membaca, sering menghafal, kita juga perlu sering menelaah, memahami, mentadaburi apa maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, secara spesifik yang akan saya bahas berkenaan tentang makna Al-Quran yang berarti pahala. Nah, dalam Al-Quran, kalimat pahala nanti ada 3 kata yang sering kita gunakan atau yang sering kita baca di dalam ayat Quran. Yang pertama, kalimat ajrun. Seringkali kan kita sering membaca kalimat ajrun, azim. Walahum ajrun guiru mamnun. Apa sih ajrun itu? Nah, ajrun itu artinya adalah pahala, ganjaran. Nah, ajrun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila manusia telah capek terlebih dahulu, sehingga pahala itu kemudian diberikan. Makanya tidak aneh orang ketika bekerja akan mendapatkan gaji. Gaji dalam bahasa Arab bisa diartikan menggunakan kalimat ujroh, yaitu gaji, yang dimana pekerja itu bekerja dulu kemudian capek, yaitu berupa capek kemudian digaji, itu merupakan ujroh, bayaran gaji. Nah, kita selaku umat muslim akan diberikan pahala yang berupa ajrun setelah kita melakukan kegiatan atau melakukan amal tersebut. Yang kedua ada kalimatnya berupa kalimat jazaun. Jazaun itu adalah pahala yang dimana pahalanya itu untuk yang melakukannya. Saya ambil contoh, kalau saya makan maka saya yang kenyang, bukan orang lain. Nah, itu disebut dengan jazaun. Makanya ketika orang lain memberi sedekah atau hadiah, biasanya yang menerima seringkali mendoakan jazakumullahu khairan kasiron. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih banyak atau lebih baik daripada ini. Nah, jazaun ini kembali lagi kepada orang yang memberikan. Makanya kalau orang yang memberikan, sebetulnya orang yang sedekah memberikan hibah, hadiah, dan lain sebagainya, itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum." Apa saja yang kamu infakkan itu untuk diri kamu sendiri. Oleh karena itu, orang yang memberikan itu bukan untuk orang lain,
tetapi orang yang memberi adalah untuk dirinya sendiri, untuk nanti hari esok yang akan datang. Yang ketiga adalah kalimat tawabun. Tawabun ini adalah pahala yang dimana dilihat, dinilai ketika titik pemberangkatannya dari mana sampai mana. Artinya begini, seseorang pergi ke sekolah itu niatnya macam-macam. Ada yang niat ingin bermain, belajar, jajan, bertemu dengan teman, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali motifnya. Nah, tawabun, seseorang beribadah, seseorang melakukan sodako, seseorang hidup di dunia ini dengan motif dan niat yang berbeda-beda. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridit thawabad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, kami akan memberikannya. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, maka kami akan memberikannya. Ini menandakan bahwa orang melakukan sesuatu perbuatan itu ditandai, bisa dilihat apa niatnya. Niatnya apa karena dunia atau dikarenakan akhirat. Maka Allah akan memberikan pahala berdasarkan apa yang mereka itu niatkan. Entah niat karena dunia atau niat dikarenakan oleh akhirat. Nah, itu ketiga kata yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tiga itu bisa kita maknai bahwasanya pahala itu banyak sekali macam-macamnya. Ada pahala dikarenakan niatnya, ada pahala harus capek terlebih dahulu, ada pahala yang akan kembali kepada orang yang melakukannya. Tiga sebagian kecil yang dibahas, masih banyak ribuan kata-kata yang akan nanti, masih banyak ribuan kata-kata yang bisa dibahas, bisa dimaknai untuk kedepannya, baik kehidupan pribadi, yaitu berupa di dunia ataupun nanti untuk di akhirat. Tapi sejatinya kita harus bisa mentafakuri, mentadaburi, kemudian tilawah Al-Quran, bahwa makna-makna yang tadi merupakan makna sebagian kecil dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Sobat-sobat PCI, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa nantinya setelah kita membaca, menghafal, mentadaburi, mentafakuri, memaknai. Yang pertama, mudah-mudahan ya bertambahnya ilmu, ziyadatul ilmi. Yang kedua, ziyadatul amal, bertambahnya amal. Yang ketiga, ziyadatul iman, bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.